Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Elvin Rahmawati dari Fakultas Politeknik Negeri Tanah Laut. Di video kali ini di modul pertemuan 15 saya akan menjelaskan tentang normalisasi bentuk normal kedua atau 2NF. Lanjutan dari tadi normalisasi bentuk normal yang pertama yaitu 1NF. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci, ringkas, jelas dan juga padat tentang apa itu 2NF. Lanjut, kita mulai. Pertama-tama, apa itu bentuk normal kedua NF? Suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal kedua bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal ke-1 dan atribut yang bukan K sudah tergantung penuh terhadap K-nya. Dalam ungkapan yang lebih praktis, bentuk normal kedua mensyaratkan setiap atribut bergantung kepada kunci primer. Setelah sebuah tabel memenuhi syarat bentuk normal pertama, proses selanjutnya adalah memastikan tabel itu memenuhi syarat bentuk normal kedua atau second normal form 2NF. Bentuk normal kedua menjadikan sebuah rancangan tabel menjadi semakin efisien dan tentu saja memori penyimpanan menjadi semakin kecil. Sebuah tabel telah memenuhi syarat bentuk normal kedua jika tabel telah memenuhi syarat bentuk normal pertama. Data yang tidak langsung tergantung pada primer K dibuatkan tabel baru yang sesuai dengan syarat bentuk normal pertama. Sebuah tabel harus berisi data yang mewakili entitas tunggal. Dengan demikian, dalam sebuah tabel tidak ada record atau basis yang menjadi bagian dari entitas lain. Bila di dalam tabel itu ada yang menjadi bagian dari entitas lain, maka kita harus membuat tabel untuk entitas lain itu. Tabel untuk entitas lain ini kemudian digunakan sebagai referensi pada tabel yang menjadi entitas tunggal. Next, identifikasi entitas. Pada gambar satu tabel, biodata sebelum 2NF telah memenuhi syarat bentuk normal pertama tabel. Itu mempunyai kolom bagian yang digunakan untuk menunjukkan nama bagian, divisi, departemen, seksi atau semacam itu. Dalam form atau tabel biodata pegawai, nama atau kolom bagian atau departemen ini akan selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Jadi dapat dikatakan kolom ini sama pentingnya dengan kolom nama lengkap pegawai. Dalam konteks ini, nama bagian adalah entitas lain yang seharusnya berdiri sendiri dalam sebuah tabel lain. Karena sebuah divisi departemen atau bagian dalam sebuah perusahaan pasti mempunyai berbagai macam atribut yang juga melekat pada dirinya. Next, atribut itu sendiri, misalkan nama lengkap pegawai, atribut itu misalkan nama kepala divisi atau departemen, bagian deskripsi ringkas, nomor telepon, ekstension, nama bagian yang lebih tinggi dalam mana kita harus melapor dan bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Seperti ini ya contoh gambarnya. Gambar 1 database view, data tabel biodata sebelum 2NF yang memerlukan normalisasi karena ada entitas lain, kolom bagian. Seperti ini ya. Next, pada gambar 1, kolom bagian tersimak sebagai nama bagian, bukan kode bagian. Bila ada sebuah bagian berganti nama, maka nama bagian di atas harus diganti secara manual satu persatu. Hal ini akan menimbulkan masalah karena pergantian nama bagian yang dilakukan secara manual bisa mengakibatkan kesalahan. Misalkan, nama bagian HRD berganti nama menjadi Personalia. Contoh lainnya, pegawai bernama Rosalina berganti bagian karena dimutasi dari cabang Bandung menjadi marketing dan juga sales. Selain itu, cara manual seperti ini juga memakan waktu yang cukup lama. Untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi, kita harus membuat sebuah tabel lain yang digunakan untuk menyimpan data bagian. Tabel lain ini menjadi entitas tunggal untuk nama bagian dari si pegawai tadi itu bekerja. Next, untuk membuat tabel bagian, ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, klik create tabel desain. Yang kedua, isikan data berikut ini. Seperti ini datanya. Dan yang ketiga, atur row field nomor bagian sebagai primer key. Yang keempat, simpanlah tabel ini dengan nama tabel bagian. Kita dapat menambahkan berbagai macam field dan properti yang sesuai pada tabel bagian. Jadi, silahkan menambah field yang diperlukan pada tabel ini. Bila tabel bagian diisi dengan data database view, dapat dilihat dari gambar 2 tabel sebelah kanan yang di bawah ini. Seperti ini ya.
tampilannya. Gambar kedua, database view dari data bio, data setelah 2NF setelah pemecahan entitas lain daripada kolom bagian itu sendiri. Gambar 2 di atas sekaligus juga menjelaskan tabel biodata sebelum 2NF yang telah mengalami proses normalisasi bentuk normal kedua atau 2NF menjadi tabel biodata setelah 2NF, di mana kolom bagian telah berganti menjadi angka-angka yang menunjukkan nomor bagian yang ada di tabel bagian. Nah, apakah kita perlu melakukan normalisasi kedua atau tetap menyatu normalisasi? Secara umum, kita harus memastikan bahwa sebuah tabel telah memenuhi syarat bentuk normal kedua untuk meningkatkan efisiensi database yang dikembangkan. Tapi ada kalanya kita tidak melakukan hal itu, atau dengan kata lain kita justru melakukan denormalisasi. Ada berbagai juga macam situasi di mana kita memilih untuk melakukan normalisasi kedua atau bentuk normal kedua, atau membiarkan sebuah field tetap menyatu pada sebuah tabel. Intinya dengan menggunakan salah satu cara, efisiensi database tercapai dan kinerja meningkat. Berikut ini adalah beberapa contoh kasusnya. Misalkan sebuah tabel biodata pegawai seperti yang telah kita desain pasti mempunyai sekelompok field yang berhubungan dengan alamat. Alamat itu sendiri terdiri dari nomor rumah, nama jalan, nama kelurahan, nama kecamatan, kode pos provinsi. Bisa jadi dengan hanya menggunakan field kode pos saja, kita dapat mengetahui kelurahan atau desa dari sebuah alamat beserta nama kota atau kabupaten dan juga provinsinya. Artinya, dengan melakukan normalisasi, kita bisa menghilangkan desa atau kelurahan, atau kota atau kabupaten, dan juga provinsi sekaligus. Untuk mencapai hal ini, kita harus membuat tabel yang berisi kode pos di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, perlukah kita membuat tabel kode pos seluruh Indonesia? Jika bekerja di instansi pemerintah yang jangkauan sampai ke tingkat desa, hal ini mungkin perlu. Karena dengan menggunakan satu database, kita bisa langsung mengetahui kode pos, desa atau kelurahan, kota, kabupaten, dan juga provinsinya sekaligus. Harus secara detail ya. Tetapi, jika bekerja di sebuah perusahaan yang hanya mempunyai kurang dari 5 kantor, jumlah pegawai tidak lebih dari 200 orang, dan tidak menyebar ke seluruh penjuru pulau misalnya, maka membuat tabel tersendiri yang digunakan untuk menuliskan kode pos atau kode kelurahan, kota atau kabupaten, dan juga provinsi sekaligus rasanya tidak perlu. Karena pada kasus ini, kita tidak perlu membuat tabel kode pos tersendiri, tetapi dapat menyatukan field yang berkaitan dengan desa atau kelurahan, kota, kabupaten, dan juga provinsi pada satu tabel yang sama. Next, jadi pertimbangkanlah dengan matang terlebih dahulu untuk melakukan formasi bentuk kedua. Apapun masalahnya, apapun kasusnya, harus dipertimbangkan dulu ya dengan apa yang ingin kita lakukan. Seperti itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.